Halo semua, kali ini saya akan membahas salah satu archetype atau tokoh yang biasa muncul di film-film atau di sosial media atau di pop culture pada umumnya pada kebudayaan populer yang menggambarkan sosok wanita yang bebas, terus dia sexually liberated, terus dia juga seduktif, dia menggoda dan dia berani juga mandiri dan dia tidak submisif terhadap laki-laki gitu, dan dia bahkan sering digambarkan sebagai sosok yang mampu membunuh laki-laki dan membuat laki-laki tuh jatuh gitu karena dia gitu. Jadi dia sering banget digambarkan sebagai sosok yang beracun atau dangerous, berbahaya, dan semacamnya. I'm a bad girl, Nicholas. You idiot! How can a man be so dumb? I wanted to laugh in your face ever since I first met you. Gilda, are you decent? Me? You're not too smart, are you? Nah, karakter ini tuh sering banget muncul di film-film noir yang masih hitam putih gitu, terutama tentang Gilda. Kalau ada yang pernah nonton, Gilda tuh kayak karakteristik dari seorang femme fatale banget. Jadi dia benar-benar archetype karakteristik femme fatale yang bold, beautiful, brave, and bad to the bone. Jadi kayak dia benar-benar gak submisif terhadap laki-laki, dan dia kayak justru di film Gilda itu dia kayak sok-sok untuk dansa dengan cowok-cowok lain atau bergaul dengan cowok lain supaya si pasangannya ini, si Johnny ini cemburu sama dia gitu. Dan Johnny jadi berpikir bahwa si Gilda ini tuh emang promiscuous, emang sexually promiscuous gitu. Jadi dianggap genit atau gimana gitu. Padahal sebenarnya Gilda tuh kayak gitu cuma buat teasing dia doang, nggak benar-benar untuk beneran selingkuh gitu. Tapi dari situ tuh udah terlihat bahwa sebenarnya femme fatale ini, sosok femme fatale ini tuh seperti idolisasi atau kayak sosok yang sangat diidamkan oleh laki-laki. Kayak sebenarnya mereka senang bergaul dengan femme fatale gitu, tapi mereka tuh punya ketakutan gitu. Jadi mereka menggambarkan juga sebenarnya anxiety, kayak kecemasan dan ketakutan yang muncul dari wanita. Terutama kalau wanita ini dia sudah get in touch, sudah menyatu dengan seksualitas dia gitu. Jadi dia akan dilabeli, kalau di Indonesia ya mungkin dibilangnya jablay lah, atau cabe lah, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tuh masyarakat dan laki-laki tuh punya ketakutan terhadap wanita yang sudah menyatu dengan seksualitasnya. It's always made you stupid, ready to believe anything. Nah, mengacu dari jurnalnya Lila Abulugov tentang The Romance of Resistance, Tracing Transformation of Power Through Bedouin Woman, di mana dia cerita kalau di Bedouin itu tuh ada bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan wanita, tapi secara pelan-pelan gitu. Jadi di sini resistensi itu dilihat sebagai diagnostic of power gitu. Jadi adanya resistensi itu merupakan diagnosa dari adanya kekuatan. Nah, resistensi ini tuh kadang bentuknya nggak harus selalu eksplisit, kadang bisa juga implisit gitu. Nah, di jurnal ini Lila Abulugov juga mau bicara tentang bagaimana kekuatan, bagaimana power ini bisa ditransformasi oleh wanita Bedouin yang mereka tuh sangat disuppress, sangat ditekan oleh kebudayaan, juga oleh oleh laki-laki pada umumnya. Jadi cara mereka mentransformasi kekuatannya adalah misalnya melalui penolakan saat dijodohkan gitu, atau melalui
kerjasama dengan wanita lain atau dengan gosip atau dengan lagu-lagu atau dengan hinaan gitu yang biasa mereka lontarkan di belakang gitu. Jadi memang kalau konteksnya di Indonesia sekarang ya, wanita tuh kayak udah semakin mulai setara, walaupun kadang masih suka diberikan beban, diberikan tanggung jawab bahwa dia harus mengerjakan pekerjaan domestik atau dia harus mengglorifikasi motherhood atau keibuan gitu. Tapi sekarang udah mulai bergeser, sudah mulai lebih setara, walaupun mungkin misalnya tunjangannya nggak kayak kalau laki-laki gitu. Kalau misalnya wanita ini kerja, kalau di Indonesia itu biasanya dapat tunjangan itu wanita doang gitu, jadi nggak keluarganya gitu. Dan biasanya gajinya juga nggak setara sama laki-laki. Tapi sudah mulai ada pergeseran lah bahwa wanita ini boleh masuk ke dalam workforce, masuk ke dalam industri. Cuman dari film Fatal ini kita bisa ngelihat kalau sebenarnya sosok ini, karakter ini tuh sosok yang ditakuti oleh semua laki-laki gitu. Jadi dari tulisannya Mark Jankovic, Phantom Ladies, The War Worker, The Slacker, and Femme Fatale, kita bisa ambil kesimpulan bahwa karakter Femme Fatale ini muncul akibat perang karena laki-laki yang berada di medan perang itu sebenarnya takut bahwa istrinya di rumah itu yang ditinggalkan itu akan selingkuh atau macam-macam gitu, atau dia sexually promiscuous, karena sebenarnya deep down pada dasarnya mereka tuh ngerti bahwa nggak ada yang bisa benar-benar merepress, menekan seksualitas wanita, karena memang itu inherently exist gitu, jadi memang beneran ada, jadi sulit untuk direpress gitu. Jadi karakteristik yang biasanya ada di laki-laki kayak suka uang, money, suka karir, menolak motherhood, terus abis gitu seksual, hal-hal seperti itu seolah-olah tidak boleh dimiliki oleh wanita gitu. Jadi karakter Femme Fatale ini muncul sebagai bentuk ketakutan dan sebagai bentuk bahwa sebenarnya mereka tuh jahat gitu, jadi mereka didemonisasi. Femme Fatale ini kalau misalnya dia bangkit, dia pasti akan dihukum atau mati.